Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikianlah dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, layakkah kita mengeluh tentang kehidupan kita? Siapakah kita yang selalu mengeluh di dalam kehidupan? Kita harus meyakini, kita harus percaya bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah. Karena kita adalah diciptakan oleh Allah, sehingga semuanya harus kembali kepada Allah. Jika kita mengeluh, tidak layak kita mengeluh karena kehidupan ini bukan milik kita. Layakkah kita mengeluh? Kita tidak layak mengeluh karena kehidupan ini adalah rancangan Allah. Kehendak Allah bukan kehendak kita. Sehingga kita tidak boleh mengeluh. Itu makanya firman Tuhan bertanya, mengapa orang hidup mengeluh? Ketika kita hidup, hendaklah kita bersyukur. Karena kita masih diberikan waktu untuk menikmati kehidupan. Orang yang diberikan waktu untuk menikmati kehidupan adalah orang yang bersyukur. Karena banyak orang mengeluh walaupun dia diberikan kehidupan. Kesempatan kita adalah bagaimana menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Jadi tidak layak bagi kita untuk mengeluh. Itu makanya di dalam buku ND ada lirik yang mengatakan, paso ungut-ungut mi paso. Karena semakin kita banyak mengeluh, maka kehidupan kita akan semakin lemah. Semakin kita banyak mengeluh, maka kita tidak tahu untuk mengucap syukur kepada Allah atas anugerah yang Dia telah berikan kepada kita. Karena itu tidak layak bagi kita untuk mengeluh tentang kehidupan. Tetapi mari kita keluhkan tentang dosa kita. Sampai berapa lamakah kita akan melakukan dosa? Sampai berapa lamakah kita akan hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah? Kita hidup di dalam lumpur dosa, tetapi kita sulit untuk keluar dari lumpur itu. Itulah yang perlu kita keluhkan. Bagaimana kita keluar dari dosa-dosa itu? Dosa itulah yang harus kita keluhkan supaya kita keluar dari dosa itu. Sehingga kita bisa berjalan di jalan Tuhan dan kita bisa hidup di dalam Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah keluhkan hidupmu, tetapi keluhkanlah bagaimana kita keluar dari dosa itu. Karena dosa itu yang terus mengikat kita, mengecam kita, dan membuat kita selalu takut, dan takut. Karena dosa itu yang membuat kita tidak merdeka. Tetapi Allah telah memberikan kemerdekaan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Ketika Yesus telah bangkit, maka kita sudah dimenangkan. Kita sudah lepas dari yang namanya keberdosaan. Sekarang yang perlu bagi kita adalah hidup di dalam kekudusan itu dan kebenaran itu. Ketika kita dibenarkan, maka pertahankanlah kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, tetapi karena kasih Allah, itulah yang membenarkan kita. Karena itu hiduplah di dalam ucapan syukur. Berhentilah untuk mengeluh, tetapi berbuatlah untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah dibenarkan dari setiap dosa-dosa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mengeluh lagi dalam kehidupan, tetapi kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.